Salam dan bahagia, perkenalkan saya Yeni Mulyati Lende, NIM 2019-017-065 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wita Taman Siswa. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari isi skripsi saya yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan, Self-Efficacy Lingkungan Keluarga terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Mahasiswa. Bab 1 yang berisi latar belakang, rumusan masalah, manfaat masalah, dan tujuan masalah. Latar belakang masalah. Perilaku manajemen keuangan mahasiswa yakni topik yang dapat banyak perhatian saat ini. Perilaku manajemen keuangan mahasiswa yang cenderung konsumtif menimbulkan berbagai perilaku manajemen yang kurang bertanggung jawab, seperti kurangnya kegiatan menabung dan penggunaan uang yang kurang diperhatikan, perencanaan dana darurat, dan perencanaan dana untuk masa depan. Perilaku para mahasiswa yang membelanjakan uang tergantung pada pengetahuan keuangan yang dimiliki mereka sendiri. Adapun faktor-faktor yang diduga berperan meningkatkan pengaruh manajemen keuangan mahasiswa yaitu: yang pertama, literasi keuangan, self-efficacy, dan lingkungan keluarga. Literasi keuangan sangat berdampak pada baik tidaknya manajemen keuangan yang dilakukan seseorang, di mana literasi keuangan yang baik akan membantu pengelolaan keuangan yang baik. Self-efficacy adalah kepercayaan atau keyakinan seseorang atau kemampuannya dalam mencapai tujuan keuangannya. Pengelolaan keuangan di lingkungan keluarga berkontribusi dalam membentuk sikap mahasiswa dengan memberi keteladanan yang diberikan oleh orang tua guna menumbuhkan sikap positif mengenai keuangan, sehingga mahasiswa lebih mudah dalam mengelola keuangan pribadinya. Berikutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah literasi keuangan berpengaruh positif terhadap manajemen keuangan mahasiswa? Yang kedua, apakah self-efficacy berpengaruh positif terhadap manajemen keuangan mahasiswa? Yang ketiga, apakah lingkungan keluarga berpengaruh positif terhadap manajemen keuangan mahasiswa? Berikutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apakah literasi keuangan berpengaruh positif terhadap manajemen keuangan mahasiswa. Yang kedua, untuk mengetahui apakah self-efficacy berpengaruh positif terhadap manajemen keuangan mahasiswa. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah lingkungan keluarga berpengaruh positif terhadap manajemen keuangan mahasiswa. Berikutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini dapat menambah ilmu dan wawasan di bidang akuntansi. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memecahkan masalah terkait pengendalian dalam memanajemen keuangan pribadinya. Dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian-penelitian yang sejenisnya. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi mahasiswa dan pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa akuntansi dan manajemen dan peminat baca lainnya, bahwa mereka harus pandai dalam memanajemen keuangan pribadinya. Bagi dunia pendidikan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan menjadi acuan terhadap ilmu akuntansi yang berkaitan dengan memanajemen keuangan mahasiswa. Bab 2. Kajian teori. Yang pertama, Theory of Learned Behavior. Didasarkan pada asumsi bahwa manusia biasanya akan bertingkah laku sesuai dengan pertimbangan akal sehat, bahwa manusia akan mengambil informasi yang ada mengenai tingkah laku yang tersedia secara implisit atau eksplisit, mempertimbangkan akibat dari tingkah laku tersebut. Manusia adalah makhluk sosial. Yang kedua, teori kognitif sosial. Teori kognitif sosial adalah teori yang menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Dengan mengamati orang lain, manusia memperoleh pengetahuan, aturan-aturan, keterampilan-keterampilan, strategi-strategi, keyakinan-keyakinan, dan sikap-sikap. Teori ini juga membahas cara-cara seseorang
dalam memiliki kendali atas peristiwa dalam hidup mereka melalui pengaturan diri atas pemikiran-pemikiran dan tindakan mereka. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Penelitian atas Siniaknipar dan Simamura yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan dan Lingkungan Keluarga terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa. Dengan mendapatkan hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan dan lingkungan keluarga memiliki pengaruh yang positif terhadap perilaku keuangan mahasiswa. Pendidikan ekonomi dengan signifikan 0,00 kurang dari 0,05 dan F hitung 49,328 lebih dari F tabel 2,64. Jadi HO ditolak dan HA diterima. Dengan demikian, perilaku keuangan dapat ditingkatkan melalui literasi keuangan dan perilaku keuangan mahasiswa. Berikut kerangka pikir. Dilihat dari gambar, literasi keuangan H1 berpengaruh positif terhadap perilaku manajemen keuangan mahasiswa. Self-efficacy H2 berpengaruh positif terhadap perilaku manajemen keuangan mahasiswa. Lingkungan keluarga H3 berpengaruh positif terhadap perilaku manajemen keuangan mahasiswa. Selanjutnya, hipotesis penelitian. H1, literasi keuangan berpengaruh positif terhadap perilaku manajemen keuangan mahasiswa. H2, self-efficacy berpengaruh positif terhadap perilaku manajemen keuangan mahasiswa. H3, lingkungan keluarga berpengaruh positif terhadap perilaku manajemen keuangan mahasiswa. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena dalam penelitian ini memberikan gambaran tentang perilaku manajemen keuangan mahasiswa. Yang kedua, populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Taman Siswa Yogyakarta angkatan 2019 sampai angkatan 2021 yang telah menempuh mata kuliah pengantar akuntansi, akuntansi keuangan, dan manajemen keuangan. Yang berikutnya, sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Taman Siswa Yogyakarta tahun angkatan 2019 sampai 2021 yang telah menempuh mata kuliah pengantar akuntansi, akuntansi keuangan, dan manajemen keuangan. Yang berikutnya, jenis penelitian. Teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode proposal sampling, di mana kuesioner dalam bentuk Google Form yang nantinya diserahkan kepada mahasiswa. Proposal sampling adalah pengambilan sampel suatu penelitian yang memiliki beberapa pertimbangan tertentu, seperti sifat-sifat, populasi, ataupun ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya. Yang berikut, sumber dan pengumpulan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data yang diperoleh dari mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Taman Siswa angkatan 2019 sampai 2021. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan angket atau kuesioner. Tempat dan waktu pengumpulan data. Tempat pengambilan data dalam penelitian ini adalah di Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Taman Siswa Yogyakarta. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dalam 1 bulan. Yang menjadi objek penelitian adalah mahasiswa jurusan akuntansi dan manajemen angkatan 2019 sampai 2021. Selanjutnya, bab 4, hasil penelitian. Hipotesis 1. Hipotesis 1 yang diajukan dalam penelitian ini adalah
pengaruh literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap perilaku manajemen keuangan mahasiswa. Hasil uji hipotesis menyimpulkan bahwa literasi keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku manajemen keuangan mahasiswa. Hal ini dibuktikan dengan hasil variabel literasi keuangan menunjukkan nilai T-hitung 0,908, understand koefisien B sebesar 0,150, dengan signifikan sebesar 0,366. Berdasarkan hasil olah data di mana signifikannya sebesar 0,366 lebih dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap perilaku manajemen keuangan mahasiswa, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 tidak berpengaruh. Yang berikutnya, hipotesis 2. Hipotesis 2 yang diajukan dalam penelitian ini adalah self-efficacy yang berpengaruh positif terhadap perilaku manajemen keuangan mahasiswa. Hasil uji hipotesis menyimpulkan bahwa self-efficacy memiliki pengaruh positif terhadap perilaku manajemen keuangan mahasiswa. Hal ini dibuktikan dengan variabel self-efficacy menunjukkan nilai T-hitung 6,148, understand koefisien B sebesar 0,658, dengan signifikansinya sebesar 0,00. Berdasarkan hasil olah data di mana nilai signifikansinya sebesar 0,00 kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa self-efficacy berpengaruh positif terhadap perilaku manajemen keuangan mahasiswa, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 dapat Yang berikutnya, hipotesis 3. Hipotesis 3 yang diajukan dalam penelitian ini adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga tidak berpengaruh terhadap perilaku manajemen keuangan mahasiswa. Hasil uji hipotesis menyimpulkan bahwa lingkungan keluarga tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku manajemen keuangan mahasiswa. Hal ini dibuktikan dengan hasil variabel lingkungan keluarga menunjukkan bahwa nilai T-hitung sebesar 1,503, understand koefisien B sebesar 0,309, dengan signifikansinya sebesar 0,136. Berdasarkan hasil olah data di mana nilai signifikansinya sebesar 0,136 lebih dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan keluarga tidak berpengaruh terhadap perilaku manajemen keuangan mahasiswa, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 tidak didukung. Bab 5. Kesimpulan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap perilaku manajemen keuangan mahasiswa. Yang kedua, self-efficacy berpengaruh positif terhadap perilaku manajemen keuangan mahasiswa. Yang ketiga, lingkungan keluarga tidak berpengaruh terhadap perilaku manajemen keuangan mahasiswa. Berikut saran. Yang pertama, variabel dalam penelitian ini masih terbatas dengan 3 variabel independen dan 1 variabel dependen yang digunakan. Maka dari itu, peneliti selanjutnya dapat menambah variabel atau berbeda dari variabel ini, seperti variabel gaya hidup dan variabel sumber pendapatan. Yang kedua, penelitian selanjutnya diharapkan untuk mewawancarai serta menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden agar data yang diperoleh lebih nyata dan menggambarkan pendapat responden yang sebenarnya. Yang ketiga, penelitian selanjutnya diharapkan agar memperbanyak jumlah sampel dan memperluas jangkauan sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih, salam.